Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ipit Fitriani, NIM 8596599942. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum, yaitu modul 6 tentang gelombang, di mana saya akan melakukan percobaan jenis dan bentuk gelombang. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memindahkan media perantaranya secara permanen. Gelombang berdasarkan arah getarnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah perantaranya. Biasanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah perantaranya. Biasanya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini adalah selingki, kemudian kabel, tabel pengamatan, karet gelang. Pertama, saya mengikat ujung selingki agar tetap diam. Kemudian saya renggangkan dan saya gerakkan ke kanan dan ke kiri agar membentuk sebuah gelombang. Dan bisa kita lihat terbentuk sebuah bukit dan sebuah lembah, yang menandakan ini adalah contoh dari gelombang transversal. Selanjutnya kita akan membuat gelombang longitudinal dengan cara merenggangkan selingki, kemudian kita gerakkan ke depan dan ke belakang hingga membentuk sebuah rapatan dan renggangan. Bisa kita amati bahwa arah getarannya sejajar dengan arah perantara ya. Dan kita amati juga di sini terdapat rapatan dan renggangan, di mana satu rapatan dan satu renggangan menandakan sebuah gelombang longitudinal. Selanjutnya saya sudah mengikatkan sebuah karet pada selingki warna kuning dan kita amati gerakannya, apakah karet ini akan ikut berpindah atau masih dalam posisi semula. Dan dapat kita amati karet gelang yang saya letakkan di selingki warna putih mengikuti getaran atau gerakan yang dihasilkan oleh getaran. Namun dapat kita amati juga bahwa posisinya masih sama berada di selingki warna kuning. Hal tersebut menandakan bahwa yang bergerak itu bukanlah media perantaranya, yang bergerak adalah energinya tanpa memindahkan partikel atau media perantaranya.
Selanjutnya kita akan mengulang percobaan yang tadi menggunakan selingki dengan menggunakan media yang berbeda, yaitu menggunakan kabel. Di sini saya menggunakan kabel charger ya. Dan kita lihat apakah ada perbedaan gelombang yang dihasilkan menggunakan selingki dan menggunakan kabel. Dan dapat kita amati dengan menggunakan kabel, ini medianya kurang elastis ya, sehingga gelombang yang dihasilkan tidak jelas terlihat. Untuk gelombang transversal mungkin masih bisa diamati ya, terdapat lembah dan bukit. Namun untuk mengamati gelombang longitudinal sama sekali tidak dapat dilakukan karena tidak terlihat perapatan dan renggangan yang terjadi. Berbeda dengan menggunakan selingki yang elastis ya, sehingga bukit dan lembah yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan dapat diamati dengan jelas. Juga getaran gelombang, maksudnya gelombang longitudinal yang dapat diamati juga sangat jelas, yaitu terdiri dari rapatan dan renggangan. Kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan adalah dapat dibuktikan bahwa dalam gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah atau arah getarnya tegak lurus dengan arah perantara. Sedangkan dalam gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah perantara ya, atau arah getaran. Dan dapat disimpulkan juga bahwa tingkat elastisitas suatu perantara sangat mempengaruhi getaran yang dihasilkan. Sedangkan getaran hanya mengalihkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan perantaranya secara permanen. Perantara hanya mengikuti arah getaran tanpa berpindah posisi. Terima kasih, sekian praktikum dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya.